Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di English Zone, sahabat pembelajar bahasa Inggris dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan belajar materi baru di semester 2 yaitu prosedur teks. Nah, materi ini sebenarnya tidak asing lagi ya, karena materi ini pernah diajarkan di SMP atau di junior school ya. Jadi di SMA ini kita lebih mendalami lagi materi tentang prosedur teks. Nah, sahabat pembelajar bahasa Inggris, kalau kalian ingin lebih paham, jangan di-skip ya menonton video ini supaya kalian tidak gagal paham dan mudah memahami serta mempraktekannya. Nah, sahabat pembelajar bahasa Inggris, materi prosedur teks ini bukan pertama kalinya diajarkan ya, karena di SMP itu pernah diajarkan materi ini. Jadi saya rasa ini sudah familiar sekali, dan di SMA ini kita akan lebih mendalami lagi materi prosedur teks. Nah, kali ini kita akan membahas apa yang dimaksud dengan prosedur teks. Procedure text is a type of the text that provides instruction or direction how to perform a specific task. Jadi, teks prosedur itu dapat diartikan sebagai teks yang menginformasikan tentang bagaimana cara melakukan, membuat sesuatu, dan menyelesaikan suatu pekerjaan atau kegiatan secara bertahap. Tujuan prosedur teks atau istilah lainnya adalah social function of procedure text. Nah, tujuan dari prosedur teks adalah untuk menjelaskan bagaimana membuat, melakukan, atau mengoperasikan sesuatu dengan langkah demi langkah atau instruksi yang jelas dan berurutan. Jenis-jenis prosedur teks diantaranya first, directions atau petunjuk arah. Second, instruction atau instruksi. The third, recipes atau resep. Nah, kita lanjutkan ya di halaman berikutnya. Lanjut, ini masih kelanjutan dari jenis-jenis prosedur teks. The fourth, rules for games atau peraturan permainan. Fifth, manuals atau buku manuals. The sixth, agenda atau agenda. Generic structure of procedure text atau susunan secara umum dari prosedur teks. The first, aim, goal atau tujuan. Biasanya ini berisi judul ya, judul teks. Misalnya, how to make pizza. The second, ingredients, material, alat atau bahan yang digunakan untuk membuat sesuatu, atau misalnya alat yang digunakan untuk membuat pizza, misalnya spatula, sendok, frying pan, dan lain sebagainya. And the third, steps, methods atau langkah-langkah. Langkah-langkah ini biasanya terdiri dari beberapa steps ya, yang berurutan dari nomor 1 sampai selanjutnya. Ciri-ciri teks prosedur atau karakteristik of procedure text. Yang pertama, memiliki tujuan teks sebagai judul. Yang kedua, secara umum langkah-langkahnya atau metode berbentuk poin atau diberi nomor untuk menunjukkan instruksi yang berurutan. Kemudian yang ketiga, instruksi disusun secara sistematis dan detail. Selain perintah, terkadang ada larangan atau syarat sebagai tambahan instruksi. Kemudian yang berikutnya, informasi yang disajikan bersifat objektif. Kaidah kebahasaan atau istilah lainnya adalah language feature. Nah, yang pertama adalah menggunakan simple present tense. Cirinya menggunakan kata kerja bentuk pertama. Dan yang kedua, menggunakan imperative sentence atau kalimat perintah. Contohnya, cut, potonglah,
pour, taburkan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, menggunakan connectives atau kata penghubung. Contohnya first, second, third, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, menggunakan a verb of manner atau kata keterangan cara. Contohnya slowly, dengan pelan-pelan, smoothly, dengan lembut. Nah, itu adalah contoh dari keterangan manner. Ini adalah contoh procedure text. Contohnya ini berjudul How to Make Seblak. Nah, ini berada di bagian M ya, atau judul. Kemudian di bawahnya ada penjelasan yang menggambarkan apa yang dimaksud dengan seblak. Seblak is popular Indonesian spicy dish made from crackers, eggs, and various toppings. It has chewy texture, a savory and spicy flavor. Nah, yang kedua adalah ingredient. Nah, kalian bisa melihat di situ ada banyak bahan-bahan yang digunakan untuk membuat seblak. Nah, ini masih kelanjutannya ya. Kelanjutannya ini adalah tools. Tools ini masih masuk ke bagian yang kedua dari jenis strukturnya, yaitu ingredient atau tools ya. Dan ini adalah alat-alatnya yang digunakan untuk membuat seblak. Kemudian yang terakhir adalah steps. Ini adalah langkah-langkah atau step-step yang kita gunakan untuk membuat seblak ya, dari awal sampai seblak itu siap untuk dihidangkan. Demikianlah tadi penjelasan tentang prosedur teks. Semoga dengan melalui video ini sahabat pembelajar bahasa Inggris lebih mudah untuk memahami materi prosedur teks dan mudah juga untuk mempraktekannya. Sampai ketemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.